kisah yang terjadi antara aku dengan tetangga kosku yang cantik. Dia bernama Safira, berusia 27 tahun, bersuami, dan mempunyai seorang putri. Wajahnya manis khas orang Jawa. Keanggunan dia ini semakin kelihatan dengan gaya berbusana yang selalu berbalut baju longgar dan berjilbab lebar. Tutur katanya halus lembut dan kalem, membuat lawan bicaranya betah berlama-lama ngobrol dengannya. Lambat laun karena kita sering ketemu dan ngobrol bersama, akhirnya tanpa dapat kami hindari, kami berdua pun menjadi sepasang kekasih yang tidak semestinya terjadi. Walaupun Safira selalu menjaga pandangan matanya apabila dia berbicara dengan lawan bicaranya, terlebih kalau lawan bicaranya adalah kaum lelaki. Dia ini baru ditempatkan bekerja di kota di mana aku tinggal atau ngekos itu oleh perusahaan di mana dia bekerja. Sedangkan dia itu sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Jawa Barat, sehingga putrinya yang lucu tersebut diasuh oleh neneknya selama dia kerja di luar kota itu. Sedangkan suaminya bekerja di kotanya sebagai seorang konsultan dan tinggal bersama putri dan mertuanya. Awalnya perkenalan kami hanya sebatas tetangga kos yang merasa senasib karena harus hidup terpisah dengan orang-orang tercinta, dan aku tak berani macam-macam padanya karena dari pakaian dan jilbab yang dia gunakan menunjukkan bahwa Safira adalah seorang wanita solehah yang sangat menjaga kehormatannya itu. Sebenarnya aku juga dari Jawa Barat dan keluargaku ada di Jawa Barat itu. Pada bulan pertama Safira bekerja masih menggunakan angkutan umum, sehingga dia mempunyai beberapa kenalan yang bekerja di tempat lain tapi masih satu jurusan. Sehingga Safira dan beberapa temannya ikut menumpang kepada salah seorang temannya yang memiliki kendaraan pribadi dengan biaya bensin dibayar patungan. Pada suatu hari, Safira mengatakan bahwa suaminya ditugaskan keluar pulau, sehingga dimulailah hari-hari tanpa kehadiran suami di rumah ketika dia sedang pulang pada saat libur kerja. Artinya dia semakin kesulitan untuk bisa bertemu dengan suaminya itu. Terkadang, ketika suaminya pulang, Safira tidak bisa pulang, begitu juga sebaliknya. Tapi selama itu, belum terjadi apa-apa di antara kami berdua, dan aku masih setia menjadi teman curhat baginya. Bahkan isi obrolan kami berdua itu semakin hari sudah semakin bertambah saling terbuka. Safira terkadang juga mengungkapkan kerinduannya terhadap suaminya di saat-saat kesendiriannya, di malam hari dan pada saat keinginan di dalam dirinya sedang muncul. Tapi semua itu tetap Safira sampaikan dalam bahasa yang santun. Ketika kami sedang mengobrol itu, Safira bercerita bahwa teman-teman seperjalanannya sudah semakin berani berbicara yang isinya nyerempet-nyerempet ke arah yang berhubungan dengan masalah suami istri. Misalnya menanyakan bagaimana caranya menyalurkan kebutuhannya yang satu itu pada saat suaminya tidak ada, dan kadang-kadang mereka juga suka cerita tentang ketidakbahagiaan mereka terhadap pasangan. Dan Safira meminta pendapatku apa yang harus dilakukannya. Ku bilang padanya, gak usah ditanggapi atau alihkan saja topik pembicaraan itu. Nanti juga mereka akan mengerti bahwa kamu tidak terpancing oleh obrolan itu, dan selama masih bertingkah laku wajar, tidak perlu dihentikan. Itulah saranku padanya. Dari kejadian itu, Safira yang sering tukar pendapat dengan aku dalam berbagai hal, dan dia merasa cocok kalau mengobrol denganku. Akhirnya dia sering juga cerita hal-hal pribadi tentang rumah tangganya yang seharusnya tidak boleh dia ceritakan ke orang lain, dan aku pun melakukan hal yang sama. Sehingga akhirnya kami menjadi semakin dekat, dan dalam diriku muncul kerinduan pada Safira jika sehari saja tidak bertemu dengannya. Dan hal ini secara iseng pernah aku katakan padanya, dan dia pun menjawab bahwa dia pun merasakan hal yang sama. Sehingga dia berkata padaku, apakah yang dia rasakan ini salah? Aku pun berusaha meyakinkan padanya bahwa yang kami rasakan itu adalah sebuah perasaan persahabatan yang semakin akrab dan suatu hal yang wajar. Jika di antara sahabat yang akrab muncul rasa rindu yang mendalam jika tidak bertemu, dan Safira pun menyetujui perkataanku itu. Pada suatu hari, ketika aku sedang mengerjakan tugas-tugas yang harus aku selesaikan di laptopku, dan pada saat itu, dia datang dan Safira bertanya padaku, "Sam, isi laptop kamu itu ada apa saja, Sir? Pasti banyak hal-hal yang berbau itu ya?" Ujarnya kepadaku.
Biasalah, laki-laki, jawabku santai kepadanya. Safira pun tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya ya Fir, aku tidak begitu suka dengan gambar ataupun film kayak gitu. Aku lebih suka dengan cerita-cerita romantis yang banyak terdapat di internet. Bagiku membaca cerita lebih cepat terbawa suasana dibandingkan dengan melihat gambar atau menonton film semacam itu. Aku biasanya membaca di malam hari pada saat aku jauh dari istriku seperti saat ini. Dengan demikian, biasanya keinginanku itu dengan sendirinya akan tersalurkan, ujarku kepada Safira. Safira hanya memandangku dengan pandangan menyelidik dan berkomentar. "Wah, yang benar saja kamu Saw." "Bah," jawabnya sambil tertawa. "Sumpah Devir, WKWK," jawabku sambil tertawa juga. Kemudian aku ambil sebuah cerita yang sudah aku cetak rapi mirip sebuah novel dengan isi cerita yang tidak begitu full, tetapi isinya sangat menghanyutkan dan mampu membuatku berhayal, dan juga mampu membuat keinginanku itu akan semakin timbul pada saat membacanya, sehingga aku tak bosan-bosan untuk membacanya. Novel itu kemudian aku serahkan padanya sambil berkata, "Kalau kamu tidak percaya, nih baca saja sendiri, tapi jangan dibaca di sini. Bisa bahaya entar, hei, bawa saja dan baca di kamar sambil tiduran dan membayangkan suamimu," ujarku kepadanya. Dengan ragu dia memandangku. "Ayo Fir, ambil saja, bila akan ada yang tahu ini. Lagi pula ini kan hanya bacaan dan gak ada gambarnya pula," ujarku sambil menyerahkan cerita romantis itu. Akhirnya dengan ragu dan agak malu, dia menerima juga cerpen itu dariku. Pada keesokan harinya, setelah pulang kerja, dengan tergesa-gesa, Safira menghampiriku di dalam kamarku. Seperti ada sesuatu yang dia tahan-tahan dan ingin segera dia katakan padaku. "Sam, benar gula ternyata kata-kata kamu kemarin itu. Aku sampai nggak bisa menahan keinginanku akibat membacanya semalam. Wih, ternyata isinya menarik dan membuatku ingin banget," ucapnya jujur sambil malu-malu. Maklum dia adalah wanita berjilbab yang biasanya segala tingkah lakunya selalu dia kendalikan dengan baik. "Kalau kamu mau membaca cerita yang lainnya, ya sudah baca langsung saja di laptopku ini. Karena aku belum sempat mencetaknya, nih silahkan," ujarku kepadanya seraya mencarikan cerita yang sangat menarik untuknya. Dia pun setuju saja dan duduk di hadapan laptopku untuk membaca cerita itu. Pada saat itu, memang masih banyak orang yang belum bisa menggunakan laptop, termasuk salah satunya adalah Safira itu. "Sam, kamu jangan jauh-jauh Dam. Beritahu aku bagaimana cara menggunakan mouse dan bagaimana cara memindahkan halaman demi halamannya," ujarnya padaku. Maka dengan ragu-ragu, aku bergeser duduk tepat di belakangnya untuk memberi petunjuk pada Safira. Karena dia masih belum lancar menggunakan mouse, akhirnya tanganku berada di atas tangannya yang memegang mouse itu dengan tujuan agar mudah di dalam aku memberikan petunjuk. Datlikdupser, serasa aliran darahku mengalir begitu cepatnya ketika tanganku menyatu dengan tangannya itu. Safira secara refleks dengan pelan menepis tanganku itu, tapi sebenarnya dia sadar bahwa tanganku itu tidak bermaksud terbuat yang tidak-tidak. Dia sadar kalau aku hanya ingin membantu menggerakkan mouse dan melakukan klik atau drag saja. Walaupun nampaknya dia merasa risih jika tangannya bersentuhan dengan tanganku. Dia kemudian mulai membaca cerita romantis itu, paragraf demi paragraf, dan terlihat tidak risih lagi. Ketika tanganku menuntunnya menggerakkan mouse itu, bahkan kadang-kadang tangannya yang berada di atas tanganku. Aku pun tentu saja turut membaca cerita romantis yang tertera di monitor itu. Kebetulan cerita romantis tersebut menceritakan kisah dua insan yang kondisinya mirip dengan kondisi kami saat itu. Sehingga nampaknya Safira sudah mulai terbawa oleh alur cerita yang dibacanya itu. Hal itu dapat aku rasakan dari penggangan tangannya ke tanganku. Yang aku rasa semakin lain, yaitu seperti mengalus. Kemudian aku dengar deru napasnya yang terasa berat, serta Safira sudah mulai berkeringat. Aku pun sebenarnya mengalami hal yang sama saat itu akibat membaca cerita itu. Tapi bagaimana caranya agar aku dapat melakukannya dengan Safira yang aku hormati karena keimanannya itu? Sebenarnya sejak dia sering curhat padaku, di hatiku sudah timbul rasa suka dan sayang padanya. Bukan rasa sayang sebagaimana layaknya sahabat,
tapi lebih dari itu, rasa sayang terhadap seorang kekasih. Sering aku membayangkan betapa bahagianya aku jika saja aku dapat melakukannya bersama dengannya. Tapi bayangan itu selalu aku tepis dan aku jawab, tidak mungkin seorang wanita cantik berjilbab mau melakukannya dengan selain suaminya. Tapi pada saat seperti ini, nampaknya keinginanku itu seperti diberikan jalan. Ketika seolah-olah tanpa sengaja TV-ku aku dekatkan ke TV-nya, seolah-olah ingin membaca tulisan yang terdapat di monitor itu. Safira hanya diam saja, bahkan ketika tangannya yang memegang mouse itu, aku beri gerakan yang punya tujuan lain pun. Terlihat Safira malahan memejamkan matanya seolah-olah menikmati, dan angannya seakan telah melayang akibat cerita yang sedang dibacanya dan dia bayangkan itu. Agil, tanpa sadar Safira bersuara kecil, disusul dengan tarikan nafasnya yang sudah tidak stabil. Aku melihat dia sudah mulai gelutisal, aku pun mulai bertekel. Ternyata yang Safira tadi katakan benar adanya, yaitu tentang hebatnya pengaruh dari akibat membaca cerita itu, sehingga membuat dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Aku yang pada saat itu juga sudah terpengaruh dari cerita dan dari dekatnya aku dengan Safira saat itu pun mulai memegang tangan kirinya dan Safira semakin memejamkan matanya. Dengan berdebar-debar dan perasaan takut kalau dimarahi olehnya, aku pun semakin memberanikan diri untuk memulainya dari belakang. Dan ternyata, dia tetap memejamkan matanya. Kesempatan bagus nih, batinku. Dengan semakin nekat, aku pun mulai mengarahkan wajahku ke hadapannya. Awalnya dia seperti yang kaget dengan kedekatanku itu, tetapi dia lagi-lagi tetap diam. Aku yang merasa mendapatkan lampu hijau itu pun semakin berani untuk melanjutkannya ke arah yang semakin menjanjikan itu dengan nafas yang tak karuan. Sungguh tidak aku sangka, ternyata Safira mulai membalas apa yang aku kerjakan itu dengan mata yang tetap terpejam. Balasan yang disuguhkan olehnya sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita berjilbab lebar ini demikian lihai dalam hal ini. Ataukah memang benar agaknya bahwa sebenarnya mereka yang suka berpenampilan layaknya Safira ini mempunyai keinginan yang begitu besar, sehingga begitu mendapatkan kesempatan jadi tak terkendali. Pada akhirnya, kami sudah tidak lagi memperhatikan monitor laptop itu lagi, tetapi lebih asik dengan kenyataannya, bukan hanya yang ada dalam cerita romantis itu. Kami dalam kesempatan itu sangat lama hingga aku sampai pegal karena terlalu lama membungkuk. Aku tarik Safira ke atas agar dia berdiri dan aku dekatkan ke dinding di sebelah jendela sehingga mataku masih bisa memperhatikan keadaan di luar kamarku. Semakin lama, Safira tampak semakin mengharapkan adanya penyelesaian. Dengan perlahan, aku bimbing lagi dia untuk ke bed. Rupanya Safira sudah sangat terbawa oleh suasana romantis itu, sehingga membuat keinginanku pun semakin meningkat jadinya. Safira mulai kehilangan kendali dengan terus bergerak dan bersuara dengan suara yang semakin keras. Aku pun takut dan berpikir, apakah aku telah menyakitinya? Maka sejenak aku hentikan apa saja yang aku lakukan padanya itu. Safira pun segera berbisik dengan suara yang terbata-bata, "Jaya, jangan berhenti Sam, please." Aku pun semakin khawatir saja kalau suaranya itu dapat didengar oleh orang di luar kamarku. Maka aku bisikan sesuatu kepadanya, "Safira, jangan kencang-kencang suaranya. Aku takut suaramu terdengar orang lain. Bisa berabil di antar." Dia memandangku dengan pandangan yang tak rela. Mungkin dia ingin menghayati saat indah itu semaksimal mungkin. Tapi akhirnya dia dapat memahami akan kekhawatiranku itu dan mengangguk setuju. Tetapi dengan gerakan yang terburu-buru, seperti yang sudah tidak sabaran lagi karena merasa lapar. Safira berusaha membuang penghalang yang ada. Aku pun yang melihat itu segera saja ikutan. Spontan aku menjadi terpana ketika melihat apa yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Dan hayalku itu sekarang tampak begitu nyata dan dekat, serta bisa aku miliki sepenuhnya. Tidak pernah aku bayangkan seorang wanita berjilbab lebar dengan demikian, yang selalu menutupi itu dengan penuh bersemangat, sedang berusaha memberikan kesenangan itu kepadaku sedemikian hebatnya, sehingga membuatku benar-benar melayang-layang dibuatnya.
Aku yang sering mendengar keluh kesahnya, kalau sepertinya Safira begitu kekurangan. Dari pemberian suaminya itu pun bertekad harus bisa memberikannya semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, Safira pun mulai memberikan kode padaku dengan menarikku agar berada di atas. Seraya dia memberikan jalan itu luas-luasnya bagiku untuk masuk. Aku pun cepat tanggap dan penuh kasih sayang mulai mengaburkan keinginannya itu. Dan ternyata betul-betul sangat luar biasa apa yang aku peroleh pada saat itu. Sedangkan Safira rupa-rupanya juga mengalami hal yang sama seperti yang aku alami saat itu. Sehingga dengan penuh semangat, dia pun memberikan balasan dari bawah dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Safira bergerak, sehingga aku terguling ke pinggir, dan dia beralih demikian. Sungguh luar biasa jurus yang dimiliki oleh Safira ini, batinku senang. Namun, tiba-tiba saja, dia semakin cepat tak terkendalikan lagi. Hingga akhirnya dengan mata yang menutup rapat dan gigi yang terkatup rapat, yang mana pada saat itu aku juga sudah hampir sampai pada tujuanku. Akhirnya secara bersamaan, aku dan Safira pun telah mendarat dengan sangat tepat waktu, dengan sangat sempurna. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa indahnya, apa yang baru saja aku alami ini. Kemudian suasana menjadi hening, hanya terdengar suara nafas kami berdua yang perlahan-lahan mulai teratur pelan, dan kami benar-benar seperti orang yang tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Entah berapa lama ketidaksadaran kami itu terjadi. Hanya dalam setengah sadar, aku rasakan Safira bergeser dan akhirnya kami tertidur lelap. Betapa beruntungnya aku, karena telah mendapatkan sebuah kesempatan yang sungguh luar biasa dan melelahkan dengan seorang wanita berjilbab. Semenjak kejadian itu, aku dengan Safira selalu mengulangnya. Bahkan akhirnya kami memutuskan untuk berpindah kosan dan mengaku kalau kami berdua adalah sepasang suami istri. Dan benar-benar nasib lagi mujur, pemilik kos kami yang baru itu tidak banyak tanya ini dan itu. Percaya saja kalau kami berdua itu pasangan suami istri. Sehingga sudah bisa teman-temanku tebak apa yang setiap hari terjadi antara aku dengan Safira itu di demikian yang baru itu. Tetapi untung tak dapat diraih. Sekitar 4 bulan kemudian, Safira ditarik kembali oleh kantornya itu untuk bekerja di kantor yang dekat rumahnya kembali. Akhirnya dengan sangat berat hati, aku dan Safira pun terpaksa harus berpisah dan mengakhiri kisah indah kami berdua itu. Semenjak itu, aku menjadi merasakan betapa hampanya hidupku tanpa adanya Safira di sisiku lagi. Safira, kapankah kembali kita bisa bersama? Batinku setiap malam menjelang aku tidur dengan menatap langit-langit kamar kosku itu. Demikianlah kisah yang aku ceritakan ini. Semoga teman-teman terhibur. Dan semoga Safira juga membaca ini dan mengingat aku kembali. Terima kasih.